cuma saya kira saya lihat iblis hampir sama. Ibrani siapa Bang Andi? Ada namanya Ibrani. Kalau dia mungkin mau saya bilang ini saling. Foto siapa yang diambil? Foto orang. Yang semalam itu Bang. Mungkin ini efek TikTok kan banyak itu Bang Andi. Ada yang kasih kita jelek-jelek kali. Alkatp ini kok bagi-bagi? Kok mau syahadat Bang Alkatp? Mau syahadat lagi dia ini sepertinya. Tuh, kirim siapa nih Bunda Rahma ya? Bunda Mila. Bagi-bagi. Aduh, jangan nyogok deh kalau lo nggak mau alaf males saya. Kalau mau alaf alhamdulillah. Udah pernah Bun. Mudah-mudahan kembali lagi dan dia serius. Ayo kawan-kawan. Kayak main-main ya. Naik Kristen. Bener nggak Bang Zuma? Kayak main-main ya kayaknya ya. Kalau gitu ya nggak boleh ya. Masuk keluar. Tapi siapa tahu dia sekarang sadar Bun, nggak main lagi serius. Insya Allah. Ke Makassar katanya Alkatp. Jadi Emenyus. Ya. Mana Gurunda? Sepental. Dia itu. Iya Dia pun. Jadi gimana Emen, lu ada rencana apa ke depannya? Maksudnya? Ya kali-kali ada rencana yang jahat atau yang rencana baik? Ya, rencana baik semua. Tapi tetangga aman ya? Aman. Ya udah kurangilah kebiasaannya ngomong bangga tetangga, gak bagus apa. Waduh. Ayam aman. Colong. Aman ayam udah. Gimana? Aman. Tapi yang kulkas nggak aman. Pencur. Ya udahlah kalau udah kembali ke jalan yang benar. Bertobat. Ada yang jawab di bawah ayam gak aman katanya. Ada aja. Buset. Banyak masih ingat itu. Betul. Ini si Emennya ini kok nah gitu, ada surat jangkrik pula. Jetro gimana Bang Jetro? Iya, selamat malam dulu. Selamat pagi, udah pagi ternyata. Udah sore malah Bang. Pagi jam 1 dini hari paginya itu. Abang di mana? Di Motung. Saya di Burundi sore, jam 4 sore di sini Bang. Apa sih? Saya di wilayah bagian barat, masih dini hari. Saya di daerah Afrika paling selatan. Jangan berbohong lah. Bohong itu dosa. Ada lagunya itu. Wah, abang kalau orang ngomong gak dipercaya. Sudah kejam Nggak percaya, dia Afrika jam segini orang. Bagaimana Bang Jetro? Ada rencana ganti Tuhan? Bang Jetro, ada rencana ganti Tuhan? Ganti Tuhan. Tuhan itu ngapain diganti? Tuhan itu kan tergantung iman Anda dengan iman saya, kepada siapa bertuhan kan itu kan. Jadi Bang Jetro ini masih percaya Tuhan Anda yang sekarang ini? Ya sesuai dengan iman kita kan, kepada siapa kita percaya, kan itunya. Jadi tetap dengan iman saya masih beriman. Dia tetap percaya kalau anaknya Maria Tuhan gitu. Ya itu ya. Sesuai dengan iman kita, kepada siapa kita bertuhan gitu. Nggak usah lah ditanya gitu. Itu kan tergantung kepada orangnya, kayak inilah, kayak kau lah, aku tanya lah. Tapi kan, imannya kau masih percaya sama Tuhanmu gitu kan. Iya, imannya Yesus sama dengan iman saya. Ya udah, ya terserah Anda kan, itu kan agama ini sebenarnya privasi. Iya sih, imannya Yesus itu beriman kepada Allah. Sama saya. Ini tadi ada, tunggu. Ada tadi yang ngomong sini, lalu
Aku yang diturunkan orang itu, bukan saya yang turun. Ini tadi ada yang bicara dikiranya saya lari ke sini. Diturunkan orang itu ya saya. Enggak apa-apa, artinya abang kalau lari masih sehat. Enggak lah, ngapain saya lari? Buat apa lari? Kalau abang Macam yang kalau abang mendem di kamar dikejar-kejar berarti sakit. Ya memang harus perlu lari-lari sekali-sekali lari, Bang. Bentar Bang dan Ibu, Gurunda masih di bawah. Gurunda kok turun katanya. Bentar beda nih. Ya. Gurunda ngasih kode ngirim mawar ke saya barusan Bang Andi. Gimana? Saya jambak tapi nggak bisa naik. Mungkin ke band kayaknya Gurunda. Kalau nggak bisa Kok naik. bisa orang kan salah kok ke band? Ada peringatan ke band. Ada aja. Karena ada di bawah itu, Bang Andi. Tapi nggak bisa naik, nggak jambak bisa. Sudah aku jambak. Ngasih kode. Ah ini Bang Juma, Gurunda. Sudah aku jambak Gurunda. Mumpung ada Bang Jetro ini, kayaknya Bang Jetro juaranya baik nih. Berarti Bang Jetro, sukanya makan yang keras-keras apa yang lembek? Tergantung situasi, Mas. Kalau pagi-pagi kan lebih suka yang lembek lah kalau pagi, gitu kan. Kalau siang makan yang keras-keras kayak kunci Inggris, obeng, enggak ya? Iya, kaki meja juga kalau bisa dimakan kita makan ya kan, segala buset kaki deh, apa abang. boleh dimakan kecuali kaki meja itu pun karena keras kaki mejanya. Kalau nggak keras pasti kita makan. Abang kayaknya melebihi daripada si Limbak gitu. Si Limbat enggak lah, Limbat nggak mau bicara. Kita kan masih mau bicara. Jadi gimana Bang? Masih percaya Yesus itu Tuhan? Ya percaya lah Bang. Tadi kan boleh-boleh bertanya. Dari tadi udah tanya, iya saya percaya. Ya siapa tahu berubah pikiran Bang. Ganti Tuhan. Enggak lah. Sekali Yesus, tetap Yesus, forever and ever. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, gimana ini Bang Juma? Nggak mau ganti Tuhan dia Bang Juma, tetap aja Yesus Tuhan. Berarti nanti diusir sama Yesus, berarti mau tidak mau. Karena dia, saudara kita yang Jetro, menuhankan penyesat. Karena yang mengaku Yesus yang itu adalah penyesat. Yesus yang mana Bang? Kan Yesus Kristus kan Yesus yang diutus oleh Allah kan? Yesus Kristus yang merupakan Yesus Juru Selamat. yang diutus. Salvation. Yesus yang diutus yang salvation lah. Nah sekarang permasalahannya gini, bisa nggak iblis itu mengaku sebagai Yesus? Boleh. Tapi Yesus yang mana? Kan Yesus banyak Bang. Di Brasil juga ada kan, Yesus dos Santos pemain bola kan. Tapi Yesus yang kita sembahkan adalah Yesus yang Juru Selamat. Sekarang saya ulang Yesus lagi yang pertanyaan diurapi. saya. Kira-kira iblis ini mau nggak disembah iblis? Mau, makanya iblis itu Mau. kan mencari pengikutnya. Mau. Iya. Nah, mau. Kira-kira supaya dia disembah, bisa tidak dia mengaku Yesus? Bisa aja. Bisa. Kan Yesus aja, iblis aja mencoba Yesus sebanyak 3 kali, ya kan? Nah, sekarang Yesusnya pernah nggak berpesan kepada muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus? Pernah, iya. Pernah. Pada akhir zaman nanti akan banyak para penyesat banyak. Nah, Bukan akhir zaman, datang kepada iya murid sekarang ini Yesus. juga. Di angkatan pertama. Nah, di angkatan pertama. Iya, I understand. Iya, I know. Iya, saya Nah, ngerti. penyesat itu muncul, kata Yesus, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Iya. Iya, betul. Ada juga yang mengaku sebagai Yesus. Bar Yesus kan ada nama setan juga, Bar Yesus namanya. Nah, Di dalam Alkitab tertulisnya itu. iya.
Artinya, oknum yang ingin ditangkap dan disalib pada saat itu mengaku akulah dia. Betul nggak? Mengaku maksudnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesat itu menurut Yesus berkata, akulah dia. Maksudnya masuk Bang Juma bahwa penyesat itu adalah Yesus gitu? Bukan, penyesat itu mengaku Yesus. Kan tadi kita udah sepakat bahwa penyesat iblis bisa mengaku Yesus. Saudara mengatakan bisa. Bisa, iya. Nah, bisa. Ya, bisa. Yesus ya, berpesan. Bisa. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Nah, sekarang permasalahannya. Siapa yang mengaku akulah dia? Itu lain konteks itu Bang Juma. Nah, ini masalah ini. Lain konteks itu, lain konteks. Kan gini, gini Bang Juma, di dalam kita mengeksegese Alkitab, gini Bang Juma sedikit ya, di dalam kita mengeksegese Alkitab, kita harus lihat ya kan, kritik teksnya, perikopnya, dan etimologi secara sistematikan historinya supaya kita jangan lompat sana lompat kemari. Jadi kan konteksnya harus kita lihat apakah Yesus itu bicara sebagai apa kan. Jadi kita harus lihat konteksnya gitu. Jangan kita comot-comot gitu. Oke. Ketika kita diantar untuk memahami konteks, maka uraian dari konteks itu sendiri akan lahir sebuah manifestasi. Manifestasi inilah yang kemudian menghasilkan simpul dari konteks, dari eksegesis yang ada, dari materi secara historis. Maka muncul satu pemahaman yang disebut kesimpulan. Nah sekarang, kalau kita sudah sampai kepada kesimpulan, berarti kita boleh, wajib malah, mengambil satu data sebagai intisari dari semua penjelasan yang muncul. Ketika Yesus berkata waspadalah, berarti harus waspada. Kepada siapa? Kepada penyesat, berarti waspada kepada penyesat. Yang datang kepadamu, yang datang kepada kamu berarti Bani Israel, angkatan pertama, sesama Yesus. Yang memakai namaku, berarti penyesatnya ini memakai nama Yesus. Dan berkata, berarti ada ucapan, ada perkataan, ada lisan yang keluar dari penyesat itu. Apa bunyi lisannya? Akulah dia. Simpulan itu. Oke, gini Bang Juma ya. Kan kesimpulannya melahirkan pertanyaan, Bang. Di mana bisa kita temukan penyesat yang datang kepada murid Yesus abad pertama mengaku Yesus dan berkata akulah dia? Pada kejadian mana dan konteks mana, perikop mana, data mana, Bible mana? Gini Bang Juma hal kan tersebut. Silakan. Iya. Ya, gini Bang Juma kan supaya kita mengerti alur daripada yang Abang Juma bicarakan, kita harus buka dulu ya kan apanya data apanya di dalam Alkitab kan. Itu kan kalau kita baca di sana berbicara tentang permulaan penderitaan kan. Di situ di Abang Juma buka lah Matius 24 ayat 4 kan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kan itu kan dikatakan sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang kamu akan mendengar deru perang. Tergenapi nggak itu Bang? Tetapi gini yang Abang narasi Abang tadi seolah-olah bahwa yang menyesatkan itu, Anda nggak jawab. Narasinya Abang tadi seolah-olah bahwa yang menyesatkan itu Yesus. Dalam konteks ini di Yesus bukan Yesus yang menyesatkan. Yesus menasehatkan agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Sehingga penyesat itu Yesus. Kan gitu. Bukan di dalam konteks gini Bang, di dalam konteks ayat ini tidak ada ditulis Yesus menyesatkan. Kita harus kembali kepada ya Allah. Kok jadi dibalik, saudara? Tidak ada Yesus menyesatkan, tetapi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Sehingga pada kesimpulan, memakai nama Yesus. Berarti kesimpulannya penyesat itu kita kenal dengan nama
Gini, artinya Nah, gini itu bang, kan gini gini. terus banyak kali gininya. Dengarkan abang, gini, dengarkan abang. Maksudnya di sini di dalam teks ini nanti akan ada membawa seperti gini. Abang Juma ini kan ini asli atau enggak, Bang Juma ini? Asli. Asli. Tapi saya melihat ada akun-akun juga membawakan nama Bang Juma. Kan itu yang maksudnya, Nah, yang mengaku-ngaku sebagai Bang Juma. Sama dengan di sini akan ada orang. Tunggu bang, akan ada orang yang mengaku-ngaku juga sebagai Yesus, sebagai Tuhan. Kan itu sudah ternubuatkan hingga sekarang. Kan sudah ada itu juga orang. Itu yang maksudnya ini bang dalam kritik teks ini bang. Sekarang untuk mendeteksi itu adalah penyesat, dia berkata apa? Akulah dia. Mana ada ditulis situ? Lukas 21 tidak ada ditulis di situ Bang Juma. Lukas 28 gak ada ditulis Juma. Lukas 21 nomor 8. Gak ada. Tidak ada ditulis ke sana bahwa akulah dia penyesat. Tidak ada. Kita harus gak ada dituliskan itu Bang Juma. Kita apa? Nah ini Bang Juma. Ini kalau Bang Juma saudara, gini, dulu. Bang Juma dengarkan dulu abang. Dengarkan dulu abang. Mungkin selama ini yang abang lawan debat apologet. Saya ini guru bang, guru yang sudah memang diakui pemerintah sebagai seorang pengajar. Tidak ada itu bang tulis di situ. Janganlah bang itu mengapa memutar balik fakta. Jangan, nggak boleh gitu. Kita kalaupun abang bilang menang abang berdebat sama aku nggak apa-apa lah. Tapi kita harus bicara sesuai fakta bang. Gitu, saya ini guru, abang bukan apa, saya guru asli, saya juga dosen, gak ada tertulis mengatakan bahwa Yesus itu adalah apa. Inilah yang ku cari puluhan tahun lamanya, teman-teman. Kalau abang lawan apologet guru asli, di mana apologet itu bang belajar otodidak. Kalau saya ini bukan otodidak bang, saya masuk dalam kurikulum, tidak ada ditulis di situ Yesus penyesat. Nggak usah mempromosikan diri, saudara. Jadi kalau selama ini saya berdiskusi, saya hanya bicara asal-asalan. Iya, saya selama ini berdiskusi dengan saudara Kiami Kristen, membuat saya ikut jadi bodoh. Malam ini saya mengharapkan saya menjadi pintar setelah saya diskusi dengan saudara. Iya, betul nggak? Tapi cuman ini udah jam 1. Ah ini. Saya besok ngajar bang. Nah, nggak apa-apa lah. Tapi artinya enggak apa-apa. Besok di mana Komala Abang nanti hafal nama saya biar saya naik. Ini jam 1. Udah ya, cari aja Bang Suma. Besok saya ngajar. Oke. Kadang kita masuk enggak dinekan gitu. Ya kita udah kenal kok. Saudara Jetro ini adalah seorang guru asli ya. Berarti bukan kayak Pak Bom-bom palsu kan gitu ya. Enggak lah, saya ini makanya gini. Saya ini enggak, saya bukan bohong. Abang tahu kan, menunjukkan seorang guru dan dosen yang asli dibuka di Pangkalan Dikti. Di situ ada data-data kita SD sampai dengan perguruan tinggi sekolah di mana ada di situ. Saya sudah ikuti ya bang. Jadi enggak, bukan palsu. Saya sudah ikuti ya bang. Tolong di follow saya juga biar nanti kita berikan edukasi gitu. Nanti kita bisa bicara. Cuman gini bang. Salah kan. Bang Jetro. Ya. Sesuai konteks lah gitu kan. Saya dosen di sekolah tinggi teologi. Teologi ya. Jurusan apa? Iya teologi. Tapi saya bukan di program. Tapi saya mengajar suasana. Tunggu. Tapi saya mengajar di program pendidikan agama Kristen, bukan saudara itu. Inilah. Ya, itu nampaklah orang-orang awam. Jadi begitu cara bicaranya. Jadi gini, orang lagi serius kan jadi gitu dia kan. Lanjut bang. Jadi gini, kita orang akademik, makanya saya nggak mau kayak orang ketawa-tawa ini tuh kan, sesuai real konteksnya kan. Jadi saya senang, makanya saya juga selama ini kan siapa Bang Juma gitu kan. Saya senang berapa apa namanya itu si Reza sering itu ngobrol-ngobrol sama saya sampai ditanya. Jadi sampai ditanya di situ bicara sesuai akademik nggak? Memang saya jawab, Edis bukan bicara sesuai akademik, dia bicara secara otodidak. Karena yang dia tahu itu kan mungkin melalui pengetahuan yang dicari dia dari Google dan sebagainya. Kalau akademis kan dia literalisasinya bagus, kemudian sistematis, cara penyampaiannya sistematis, tidak mau lompat sana lompat kemari, ya kan? Jadi kita harus sesuai dengan konteks, ya kan, sesuai dengan perikop. Contohnya kita bahas salah satu topik, ya udah topik itu aja kita kembangkan dulu kan. Orang kadang ketika udah mulai
nggak ngerti apa dilarikan ke ayat yang lain. Jadi gini bang, saya bukan mengajari kan. Kalau dalam Alkitab ini kan kita harus ada hermeneutiknya bang. Hermeneutiknya itu setiap dia ayat per ayat ada pengantar PL-nya, ada pengantar PB-nya. Artinya ada dia nubuatannya, ada penggenapannya gitu bang kan. Jadi nanti kalau kan ada orang dibuka ke Kejadian, lari ke kitab Matius, itu kan sudah berbeda. Tulisan Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu berbeda cara penulisannya. Paulus juga menuliskan kitab kepada orang Efesus, kepada Korintus, kepada Timotius, kan berbeda konteksnya. Contohnya Paulus menuliskan surat kepada Efesus, mengapa bahasanya sepertinya bahasa-bahasa yang lain? Karena di sana kan jemaatnya berbeda, di sana jemaatnya penyembah berhala. Ya kan? Mengapa tulisannya kepada Timotius sepertinya tulisan kepada anak-anak? Memang karena si Timotius waktu itu masih remaja kan itu. Jadi aku kan selama ini bang gak nyambung juga apa debat atau lain, selalu lari ayat ini, lari ke ayat sana gitu kan. Jadi harus sesuai dengan konteksnya itu kita bahas. Kan ada orang, oh di ayat ini seperti ini ya kata. Contohnya kita bahas ini tadi bang kan, yang dikatakan Yesus itu kan jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini kan adalah kisah di Bukit Zaitun kan bang kan gitu kan, perbulan penderitaan ketika Yesus akan diperhadapkan dengan para tentara Romawi, dia akan ditangkap dan akan diadili kan, itu konsep. Jadi kalau kita larikan lagi dia kepada kitab-kitab yang lain, dia tidak sinkron bang gitu. Jadi yang bikin saya nggak bisa nyambung selama ini debat gara-gara gitu. Makanya ya saya juga kan senang saya debat dengan orang-orang abang. Apalagi saya jujur ya bang, saya nggak mau bicara seperti edisi itu ya bang ya. Saya tidak mau membuka-buka kitab orang abang karena saya pintar-pintarnya saya akan percaya orang abang akan lebih pintar dari saya mengenai Al-Quran. Ya kan saya yakin itu. Walaupun saya belajar tentang Islamologi di sekolah teologi, tapi saya yakin orang abang pasti lebih pintar walaupun bukan orang-orang daripada sekolah-sekolah daripada keagamaan. Saya yakin kan itu. Kan gitu. Makanya saya selalu berpatokan kepada iman saya di dalam Alkitab gitu kan. Nah, jadi si Reza itu sering aku ngobrol sana bang. Ditanyanya, jadi edisi itu sebenarnya pintar atau enggak? Saya bilang, karena tolak orang pintar kan bang, itu kan akademisnya kan. Di akademis kita di meja hijau, ditanyakan, disuruh bikin penelitian, disuruh bikin skripsi kan. Kalau masalah apa kan banyak yang dapat ini. Karena vokal-vokal bicara, belum tentu pintar. Itu siapa sih? Men Atok satu kampusku dulu bang itu. Satu kuliahku di Jakarta. Beda nasibnya. Aku pulang ke kampung, dia di guru di kampung-kampung. Ya kan? Dia bedanya dia tetap di kota Jakarta. Tapi kan kualitas belum tentu gambarannya dari orang terkenal kan. Orang terkenal belum tentu itu kualitasnya lebih bagus daripada kita orang kampung. Ya kan, bedanya mereka terkenal kan gitu bang kan itu. Iya kayak Bang Juma inilah kan. Mungkin ya maaf dulu, mungkin ada lagi yang lebih pintar dari Bang Juma. Cuma Bang Juma kan sudah terkenal sehingga orang lebih banyak yang mengikuti Bang Juma kan itu. Jadi ya itu pernah ditanyakan Reja sama saya. Oh jadi gitu ya, menurut abang kayak mana kalau lihat dia kan? Memang saya bilang cara dia salah, karena caranya di situ memang salah. Apa salahnya? Bukan seperti itu berapologet di dalam Kristen. Berapologet di dalam Kristen itu adalah cara seperti para rasul, di mana mereka mau mati hidup untuk Kristus, mati untuk Tuhan. Mereka itu kan menggambarkan ini sampai mati, tapi mereka bukan berdebat, ya kan? Petrus dihukum mati. Ya kan, hanya si Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Ya kan, jadi memang saya ditanyanya, oh jadi itu cara yang salah. Karena ajaran Yesus itu bukan diajarkan firman Tuhan itu untuk diperdebatkan, tetapi untuk diterapkan ya kan. Firman itu kan logos, rema, grafe ya kan. Jadi artinya di samping itu merupakan ilmu pengetahuan, tetapi menjadi rema yang harus dilakukan. Jadi banyak sekarang ini apologet maaf dulu. Bukan saya menyindir siapapun, lebih untuk kepengetahuan, tetapi rema yang tidak diam. Makanya berdebat sampai kasar-kasaran, sampai menghujat kan gitu kan. Apalagi ya abang taunya kan ajaran kasihnya orang Kristen. Makanya saya lihat, dan semua itu bang juga mereka yang berapologet itu nggak murni orang Kristen. Di sana adanya orang Kristen penganut monoteisme, ada penganut Protestanisme, ada penganut bapak-bapak gereja, ada penganut Pentakosta, ada penganut aliran karismatik.
Jadi kami sendiri bang, kan berbeda aliran, kami udah beda pemahaman tentang pengajaran Lutheran kan, itu mempercayai tentang Trinitas. Pentakosta tidak fokus kepada Trinitas, apalagi karismatik tidak begitu mempersoalkan tentang Trinitas atau Tritunggal tadi. Jadi berbeda pandangan bang. Jadi cuman ya saya sebagai guru ya tetap saya pelajarilah semua kan gitu. Iya. Nantilah kawan-kawan kita diskusi bang. Sebenarnya saya suka asal lah. Ya cuman yang bikin ribut itu kalau tiga banyak orang di dalamnya kan. Kayak tadi saya kan di komen lain kan yang banyak ya lawan saya diskusi. Jadi nggak fokus kan gitu. Ini udah bagus ini. Kawan-kawan abang di bawah itu mendengarkan kan berarti lebih tertib komalnya abang ini. Iya. Ya gitulah bang. Besok mau ngajar bang kan? Iya besok saya ngajar ya. Kalau apa nanti, tapi asal lah ini Bang Juma apa akunnya Bang Juma official. Iya. Nah ini saya ikuti ya bang. Nanti kalau pas Oke. waktu apa, kita ngobrol ya kan. Saya senang juga. Saya juga tambahnya ilmu saya, tapi dengan orang-orang yang apalah, orang-orang yang memang betul-betul bisa menguasai diri. Jangan sedikit kan langsung dikasari kita kan, aduh. Ya otomatis lari kita dari komalnya kan, gak mungkin kita tahan, kita juga manusia kan. Gitu. Oke lah, selamat malam, selamat pagi Bang Juma. Pagi.